Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Syal Quran. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Nisa ayat 100. Untuk membahas surat tersebut, di samping saya sudah narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali, SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita selalu di dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, surah An-Nisa 100. Ayat 100. Ya. Surat An-Nisa ini berada di juz 5, surah ke-4. Iya kan Ustaz ya? Surah ke-4. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Saya ulangi 0811 7433 133. Di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali, SIQ. Baik Ustadz, seperti biasa dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar dari surat An-Nisa ayat 100. Dipersilakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghama يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, Masya Allah, tabarakallah. Nah pemirsa, tadi telah kita saksikan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 yang disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Silakan dibuka Al-Qur'annya di rumah atau Al-Qur'an digital di smartphone atau di handphonenya. Buka surat An-Nisa ayat 100 berada di juz 5 surah keempat. Dipersilakan. Baik Ustadz, seperti kita menunggu penelpon kita pada hari ini yang akan bergabung bersama kita pada hari ini untuk pembacaan surat An-Nisa ayat 100. Kita bahas terlebih dahulu artinya Ustadz. Ya, boleh. Dipersilakan. Ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'ah, niscaya dia akan memperoleh tempat hijrah yang luas di muka bumi ini dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah, kepada Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian dia ditimpa kematian, meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh Allah telah menetapkan pahalanya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan ada Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pengasih. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, itu tadi artinya ya Ustadz ya. Sangat luar biasa. Artinya yang bercerita tentang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke makna lebih mendalam, kita bahas dulu tajwid, makharijul huruf, hukum-hukum bacaan ya Ustaz, supaya nanti para pemirsa di rumah lebih paham lagi nih bagaimana sih bacaan yang benar, terus wakaf iftidaknya bagaimana, karena ini ayatnya 3 sampai 4 baris nih Ustaz, lumayan nih, lumayan panjang. 3 baris. Iya, 3 baris. Iya, dipersilakan Ustaz. Baik, kita mulai dari awal ayat ya. Wa may yuhajir fi sabilillah. Nah, di sini yang harus kita waspadai sedikit tentang huruf ha. Kadang-kadang huruf ha dibaca huruf ha. Karena kurang perhatian ya. Ha. Di ha bulat itu sering dipakai ha damir. Itu makhrajnya adalah mendekati dada kita. Dia ada getaran pada dada kita, di atas dada. Wa may yuhajir. Kemudian yajid fil ardi muraghama. Ini ra dengan ghain itu sama-sama tebal. Ya. Di cara membacanya memang harus hati-hati juga. Ya. Yajid fil ardi muraghama. Ditambah lagi dengan dhat, huruf tebal, huruf isti'la ya. Yajid fil ardi muraghama. Kemudian katsiran wasi'ah. Biasanya wasi'ah ya. Sekarang wasi'ah bidunil mad, tanpa tanda panjang. Nah, itu juga. Kita lanjutkan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Di sini ada hukum sedikit, hukum idgham ma'al gunnah, yaitu memasukkan bunyi nun mati atau tanwin serta dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4, ya, waw, mim, nun. Sekarang nun sukun bertemu dengan ya. Wa may, jadi suaranya full ke hidung sedikit. Jangan hanya sekadar tasydid, tetapi
ada gunnahnya. Ma'al gunnah serta gunnah. Wa man, ada hidungnya ya. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran. Sekali lagi muhajiran. Ada penekanan pada huruf ha. Kemudian muhajiran ilallah wa rasulih. Itu biasa. Summa yudrikhul maut. Sini. Kalau kita tidak hati-hati, bisa kaf itu pakai baris. Padahal kaf itu adalah sukun. Summa yudrikhul. Yudrikhul maut. Berikutnya fawaqa'a waqa'a. Ini ya. Faqad waqa'a. Ini tadi kurang pas saya bacanya, tapi saya ulangi lagi. Ya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini perlu perhatian yang lebih serius. Faqad waqa'a, hurufnya agak berat-berat. Tapi kalau senang kita baca faqad waqa'a, dia akan terasa ringan. Dia sebelum kita baca, kita ulang-ulang dulu. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu kuncinya ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini biasa ya. Barangkali itu yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Iya, untuk wakaf tidak nih Ustaz. Kan di sini ada wakaf qola, ada 2 ya wakaf qola. Cuman tadi Ustaz ada berhenti sampai 4 kali kalau nggak salah nih. Sebelum qola di goma sekali, terus di mana tadi ya? Sebelum qola lagi dan di terakhir nih 4 kali nih. Ini disengaja tadi ya, disengaja supaya bisa tercapai oleh napas kita, napas masyarakat kita umum ya. Apabila ayat itu sudah mencapai kepada tujuannya, maka itu sudah boleh kita berwakaf. Seperti berhenti pada muraghamah, tapi lebih sempurna pada wasa'ah. Dan siapa yang berhijrah perjalanan Allah, niscaya dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas. Muraghamah. Wa kasira was'ah, dari rezeki yang luas. Rezeki yang banyak. Ya, boleh kita berhenti. Sebab fi'il sudah pakai fa'il, fa'il sudah pakai maf'ul, fi'il sudah pakai maf'ul dan sudah pakai fa'il. Berarti sudah sempurna ya. Kemudian wa may yakhruj, di sini wakaf tidaknya agak jauh sedikit. Kira-kira 1,5 baris. Sampai Allah. Iya, Allah. Kita harus mencari tempat wakaf alternatif. Di sini wakaf alternatifnya adalah summa. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Sebelum summa. Jadi summa itu adalah sebelumnya adalah tempat wakaf, huruf-huruf tempat wakaf alternatif, sekaligus tempat ibtida, huruf ibtida. Ya. Jadi boleh kita lanjut dari summa yudrikuhum, boleh sampai tanpa diulang ya Ustaz ya, dari semuanya. Ya. Baik, itu tadi ya untuk huruf hukum bacaan, tajwidnya, wakaf iftida yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi permisal untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Saya ulangi 0811 7433 133. Sudah kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Nisa ayat 100. Dipersilahkan, kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, kita masuk ke makna lebih mendalam tentang surat An-Nisa ayat 100 ini, di mana tadi udah dijelaskan artinya tentang hijrah di jalan Allah. Dan setelah hijrah nih, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.
Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya atau meninggal dunia sebelum dia mencapai tujuan tersebut, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu tadi artinya. Ya. Nah, maknanya apa sih Ustadz? Dipersilakan. Alhamdulillah sekarang kan 1 Muharram. Ya. Bertepatan dengan hijrah. Jadi makanya kita cari ayat yang cocok, yaitu ayat surah An-Nisa ayat 100 tentang hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Maksudnya apa itu? Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Niscaya dia akan mendapat tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Artinya orang-orang hijrah. Secara harfiah, hijrah itu pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Lalu ya hijrah, menurut istilah memang berpindah dari tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik. Seperti Rasulullah berpindah dari Mekah. Mekah itu maksudnya suasananya ya, bukan Mekah tidak baik. Suasana waktu itu di Mekah kurang menguntungkan. Maka Rasulullah diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita bawakan kepada sekarang, hijrahlah dari tempat yang tidak baik kepada yang lebih baik. Dari tidak berilmu kepada berilmu. Dari biasanya mungkin kurang perhatian terhadap ibadah, sekarang hijrah. Perhatian terhadap ibadah. Selama ini mungkin kurang perhatian terhadap menuntut ilmu pengetahuan, majlis ta'lim, sekarang rajinlah. Jadi hijrah. Hijrah. Tinggalkanlah hal-hal yang negatif, pindah kepada hal-hal yang positif. Ya, itu. Jadi itulah hijrah. Jadi kita bawakan kepada diri kita, mari kita hijrah kepada hal-hal yang positif. Saya barangkali mungkin mulut kita sering ngerocos bahasa-bahasa yang kurang enak ya. Sekarang kita keluarkan bahasa-bahasa thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah dari mulut kita. Sering baca alhamdulillah. Biasanya yang kita sombongkan, aku bisa. Tapi sekarang alhamdulillah saya diberi kemampuan. Benar. Betapa enaknya. Kemudian dapat musibah, innalillah. Jangan merutuk-rutuk ya. Musibah itu kan Allah mendatangkan, itu cobaan untuk kita. Dan seterusnya, ada sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Yang bahasanya barangkali, hoi, gitu ya. Iya, biasanya orang Jambi ya. Masya Allah. Itu bisa. Jangan sampai gile. Iya, benar. Jadi kita pindah kepada bahasa-bahasa thayyibah. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, Astaghfirullah. Ini mari kita hijrah kepada yang lebih positif. Ya. Kalau kita sudah mengucapkan bahasa-bahasa yang indah, kalimat thayyibah, maka yang negatif-negatif itu akan lari dia. Syaitan pun takut. Karena malaikat semakin dekat. Malaikat mencatat zikir-zikir kita. Itu salah satu ya. Iya, itu salah satunya ya Ustaz yang akan kita bahas. Bahagian daripada maknanya, bahagia dari makna. Iya, baik. Kita break sebentar Ustaz, nanti kita sambung kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan sudah kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Nisa ayat 100. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Saya ulangi 0811 7433 133. Di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, tadi kita lagi bahas makna yang lebih mendalam tentang surat An-Nisa ayat 100 yang sudah dijelaskan tentang awalnya hijrah.
di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus membiasakan diri untuk mengucap hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih berpositif seperti Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, begitu ya, seperti itu kurang lebih Ustaz. Dilanjutkan silakan Ustaz. Iya. Ada istilah-istilah yang familiar sekarang nih. Sekarang kita sudah hijrah. Ada pemuda sekarang banyak yang hijrah. Ya. Maksudnya apa tuh? Berubah kepada hal-hal yang positif. Positif. Biasanya dia mungkin banyak ya mengerjakan hal-hal yang negatif, sekarang dia pindah kepada yang positif. Selama ini dia nongkrong ya, di pinggir jalan, sekarang dia duduk di masjid. Di masjid. Ini hijrah. Jadi keren hijrah sebenarnya. Kata-kata hijrah itu keren. Perubahan, berpindah daripada yang negatif kepada yang positif. Dalam bentuk apa saja. Terutama dalam bentuk amalia. Bidang keagamaan, keimanan. Jadi kita memilih dia dengan hijrah. Jadi kalau bisa kita hijrah lah. Hijrah sebelum kita dihijrahkan. Ya, hijrah. Solatlah sebelum kita disolatkan. Ngajilah rajin sebelum kita dikajikan. Bacalah Yasin sebelum kita baca keluaran Yasin. Jadi oleh sebab itu jangan sampai terlambat. Jadi oleh sebab itu segeralah, karena waktu itu bagaikan pedang ya. Jadi mari kita hijrah. Jadi hijrah ni sangat penting dan perlu untuk memperbaiki diri kita dari selama ini barangkali kurang baik kepada yang lebih baik. Selama ini barangkali ketaatan hanya mendatar, kalau bisa meningkat terus grafik-grafiknya sampai kita hatta ya'tiyakal yakin ya. Jadi oleh sebab itu kita harus motivasi diri kita. Bagaimana cara motivasi diri kita? Ya hijrah juga. Daripada selama ini kita malas memahami Al-Quran, sekarang kita baca Al-Quran, kita pahami artinya. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul cinta Al-Quran. Begitu indahnya Al-Quran, begitu hebatnya isi Al-Quran. Kalau kita amalkan, kita hayati, sangat menyentuh. Jadi selama ini barangkali kita baca Quran tanpa arti. Sekarang kita hijrah. Baca Quran pakai arti. Selama ini kita baca Quran mungkin baca Quran pakai arti tapi belum pakai tafsir. Bukan tafsir. Kemudian apalagi ditambah dengan asbabun nuzul. Ya, sebagian Al-Quran ayat itu ada pakai asbabun nuzul, sebab turun ayat. Ini ada sebab turun ayat ini. Tapi insya-Allah nanti akan kita sampaikan. Iya, itu tadi ya untuk maknanya ya loh Satya tentang surat An-Nisa ayat 100 di mana menjelaskan tentang berhijrah. Istilahnya dari hal-hal negatif menjadi ke hal-hal yang positif supaya kita juga akan lebih baik di kehidupan di masa yang akan datang, di mana kita mungkin hanya membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya. Kita sekarang membaca Al-Quran dengan mengetahui artinya. Sudah tahu artinya, kita tambahkan lagi menjadi tafsirnya. Sudah tahu tafsirnya, mungkin kita akan lebih melakukan tajwid-tajwidnya. Ya seperti itu ya Ustaz ya. Tetap ada peningkatan-peningkatan supaya memang pikiran-pikiran kita tetap positif ke depannya. Seperti itu ya Ustaz ya kurang lebih. Nah, ngomong masalah lagu nih Ustaz, kita bahas lagu dulu deh yang cocok untuk surat An-Nisa ayat 100, di mana surat ini kan panjang ya Ustaz ya, walaupun emang ada wakaf qola tapi tetap ini 3-4 baris nih. Kita bahas, dipersilakan Ustaz. Iya. Kalau masalah lagu ya, sekarang sebenarnya tahun baru Islam itu sebenarnya ada membawa angin segar, kegembiraan. Kemudian sekaligus evaluasi. Kita evaluasi hari-hari yang kita lewati, tahun yang kita lewati untuk menata tahun yang akan datang yang sedang kita hadapi. Jadi oleh sebab itu ada rasa gembiranya dan ada juga rasa sendunya gitu ya. Dicampurlah. Campur dengan rasa harapan, rasa gembira ya. Kegembiraan kita, alhamdulillah kita sudah melalui setahun lagi. Di samping itu kita merasa sedih, umur kita berkurang setahun. Gitu.
Jadi oleh sebab itu, kita baca Al-Quran ini dengan perasaan. Boleh dengan lagu apa saja, tapi harus dengan perasaan. Contohnya, dengan irama apa tadi? Bayati Nawa. Sedikit agak dibawa ke dalam hati kita sehingganya terasa. Contoh, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا. Ini agak disendu-sendukan gitu ya, agak diapakan. Kemudian Bayati Suri. Diambil suara di bawah, ada sendunya. Yajid fil ardi murawaman katsiran wasa'a. Ya dah tarikkan dikit. Tapi kalau umpamanya dibawa ke lagu gembira bisa. Tapi cara tarikannya beda. Contoh, يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Itu agak gembira sedikit. Dia bisa modif lagu itu dengan rasa dan perasaan. Boleh kita lanjutkan dengan lagu apa saja. Boleh lanjut lagu Bayati, boleh juga lanjut dengan lagu Ras. Contoh, hijrah kepada Allah kan suatu kegembiraan. Hijrah kepada Allah, gembira. Hijrah kepada Rasulullah artinya kerana Allah dan kerana Rasul. Ya. Hijrah dari hal-hal yang negatif pada hal positif. Boleh dengan lagu Ras. Contohnya, وَمَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Boleh. Dengan lagu Sabah bisa juga. Tapi dimodif sedikit. Sehingganya hijrah kepada Allah dan Rasul itu betul-betul terasa keikhlasan kita gitu. Contohnya, وَمَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Boleh juga. Kemudian ada peristiwa yang terjadi. Kemudian dia ditemui oleh kematian dalam perjalanan. Boleh dengan lagu Sabah. Kerana kematian itu adalah musibah kan? Musibah. Harus pakai lagu Sabah. Boleh juga. Contoh. Summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Bisa juga. Kemudian lanjut dengan Sabah jawab atau Sabah Iraqi. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dia agak sendu sedikit, ada rasa ya. Kegembiraan ada, rasa sedih. Sedih. Istilahnya sedih kerinduan. Ya, air mata kerinduan. Gitu. Itu barangkali salah satu susunan komposisi lagu yang bisa dipakai pada dalam ayat ini. Iya, baik. Yang lebih ngenanya tadi waktu lagu Soba nih Ustadz yang menjelaskan tentang kematian. Tentang kematian. Iya, itu lebih mengena sekali itu emang lagunya. Baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Cerita kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Nisa ayat 100 berada di
juz 5 surah keempat. Dan bacaan dari pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon pada hari ini tentang surat An-Nisa ayat 100. Apakah ada penelpon? Kita sapa dulu. Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Boleh dikecilkan sedikit volume televisinya? Bagaimana? Halo, Assalamualaikum. Halo? Iya, sayang sekali sepertinya terputus. Tidak apa-apa, coba lagi menelpon kita di nomor 0811 7433 133. Diharap para pemirsa yang akan bergabung bersama kami dikecilkan sedikit volume televisinya dan agak dijauhkan dari menelpon ya. Baik, halo Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Mar Sungai Penuh, Mbak. Ibu Mari Sungai Penuh. Bagaimana Ibu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bergabung bersama kita di sini. Dipersilakan untuk membaca surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghama كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mar dari Sungai Penuh telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Sebelum kita bahas Ibu Mar, kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Nisa ayat 100. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita pada hari ini. Baik Ustadz, tadi Alhamdulillah sudah ada penelpon pertama kita, penelpon setia, Ibu Mar di Sungai Penuh. Terima kasih Ibu Mar, tapi kita belum bahas nih bagaimana bacaan dari Ibu Mar pada hari ini. Dipersilakan Ustadz. Ya, Alhamdulillah bacaannya tadi lancar ya. Lancar. Walaupun ayatnya agak begitu sulit bacanya, tapi dengan ada diulang-ulang ya, akan lancar seperti disampaikan oleh Ibu Mar tadi. Sedikit ada masukkan tentang tajwid ya. Di awal ayat tadi wa may yuhajir. Roh apabila sukun atau mati dan sebelumnya baris di bawah jir, maka roh itu tipis, lebih tipis. Wa may yuhajir jir. Bagaimana cara menipiskan roh? Bibir kita diturunkan ke bawah. Wa may yuhajir. Jir, jangan diangkat. Itu. Yang kedua, dhad. Sudah betul, tapi sedikit lagi. Kalau boleh dikatakan tadi itu 90% ya.
Ditambah sedikit lagi, insya-Allah akan mendekati ya. Ardi. Dot itu kan sifatnya itbaq. Itbaq tertutup. Dia jangan dibuka mulut kita, tapi sedikit saja. Di. Do. Di sad, dot, ta, dha itu itbaq. Lawan infitah. Jadi kalau kita buka mulut kita, dia akan jadi tipis. Ardi. Kemudian ada lagi tadi faqad waqa'a, bagus tadi tu. Padahal itu bacaannya tadi saya sendiri kurang pas tadi. Makanya diulang ya. Memang manusia tu tempatnya salah dan lupa. Sebab orang yang bersalah dan lupa, yang menyadari kesalahan dan kelupaannya, dia minta ampun kepada Allah, bertaubat. Jadi itu barangkali dua tu yang menonjol, yang lain alhamdulillah selalu meningkat Ibu Umar ni. Iya, barakallah. Terima kasih ya Ibu Umar. Alhamdulillah untuk acara Ayo Mengaji selanjutnya ya Ibu Umar tetap menelpon kita di sini ya Ibu Umar ya. Penelpon setia kita ada pada program Ayo Mengaji. Dan kami harap partisipasi permisa tetap bergabung bersama kami di line telepon 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Seperti Ibu Umar tadi ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, untuk makna tadi udah kita bahas ya sebenarnya Ustadz. Tapi yang mau saya tanyakan kembali nih Ustadz. Ya. Bagaimana surat An-Nisa ayat 100 ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya hijrah dan jihad di jalan Allah, di mana tadi udah disebut hijrah itu adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk konteks sekarang adalah berpindah dari hal-hal negatif ke arah hal-hal yang positif. Manfaat-manfaatnya yang diperoleh dari memahami surat An-Nisa ayat 100 ini apa saja sih Ustadz? Dipersilakan. Hijrah ni penting dari hal yang negatif pada yang positif. Ada manusia ni terjadi 3 golongan. Pertama, kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairam mi yaumi amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik pada hari kemarin dan hari esoknya lebih baik pada hari sekarang. Itulah orang yang beruntung. Jadi artinya orang yang hijrah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Lebih baik lagi. Hijrah lagi. Dari hal-hal yang negatif kepada yang positif. Inilah yang beruntung. Tapi orang yang tidak hijrah itu, orang yang tetap dengan keadaannya, tidak mau merubah keadaan ya, kepada hal-hal yang positif, maka dia tergolong orang yang tetap merugi. Merugi namanya. Man kana yaumuhu sawa'an mi yaumi amsi fahuwa maghbun. Orang yang sama saja hari sekarang dengan hari kemarin dan hari esok dengan hari sekarang tidak ada peningkatan, maka dia termasuk orang yang merugi. Bukan kembali modal, merugi. Contohnya, kita ke pasar beli ikan 1 kilo 50.000 misalnya. Lalu kita bawa ke pasar lain, sampai di sana jual lagi 50.000. Rugi atau untung? Sama harganya. Sama, iya. Rugilah dengan ongkosnya, dengan waktunya. Gitu. Jadi rugi. Kita sudah memanfaatkan waktu kita, umur kita sudah habis. Setahun kemarin, dengan tahun berikutnya, dan tahun sebelum-sebelumnya. Sama saja tidak ada peningkatan. Itu tidak ada hijrah namanya. Jadi sebab itu, yang ketiga adalah man kana yaumuhu syarran min yaumi amsihi. Ada hari-harinya semakin buruk, semakin negatif. Maka ini adalah orang yang mal'unah, orang yang terkutuk. Itu 3 macam ini, tapi satu yang bagus. Iya, satu yang bagus juga dia Ustaz. Sepertinya ada penelpon, kita coba sapa dulu. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Ibu Rita di Sungai Penuh, Bu. Ibu Rita di Sungai Penuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih bergabung bersama kita di sini. Dipersilakan Ibu untuk membaca surat An-Nisa ayat 100. Terima kasih, Bu, Pak Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Terima kasih Bu, Pak Ustadz. Sama-sama Ibu Rita dari Sungai Penuh. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Ibu Rita dari Sungai Penuh. Alhamdulillah dua-duanya tadi, pertama Ibu Mar, kedua Ibu Rita, sama-sama di Sungai Penuh, sama-sama penelpon setia program Ayo Mengaji. Terima kasih telah bergabung bersama kita di sini untuk pembacaan surat An-Nisa ayat 100. Bagaimana menurut Ustadz bacaan Ibu Rita pada hari ini? Ya, alhamdulillah suaranya bersih ya. Kemudian bayatinya bagus. Bagus. Sudah lebih teratur dari sebelumnya. Ada sedikit masukan tentang ibtidak. Tadi ibu ibtidak pada fi sabilillah. Itu kurang tepat. Kalau yang ini ibtidak di yajid dari fi'il. Jadi huruf-huruf dan kalimat-kalimat ibtidak itu ada namanya huruf, ada namanya fi'il. Sekarang dari fi'il, yajid, fi'il mudhari. Ya. Kalau dari huruf jar kurang tepat. Jadi yajid fil ardi. Di situ kalau ibtidak. Kemudian terakhir, cuma dua masuknya. Terakhir sekali, rahimah. Kita kenal ya bahwa itu mad iwad. Mad iwad itu kapasitas panjangnya adalah dua ketukan atau satu alif. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dua gerak anak jari. Di dua ketukan atau dua harkah. Dua gerak. Harkat tu ada tiga gerak. Dia semuanya alhamdulillah bagus, semakin bagus.
Barakallah. Barakallah, itu tadi untuk Ibu Rita di Sungai Penuh. Terima kasih Bu Rita telah bergabung bersama kita di sini. Dan tetap untuk menjadi penelpon setia pada program Ayo Mengaji di masa-masa yang akan mendatang. Baik Ustadz, Alhamdulillah penelpon kita sudah masuk 2 orang, Ibu Umar dan Ibu Rita, sama-sama dari Sungai Penuh. Terima kasih. Tadi pertanyaan saya sudah jawab berarti ya Ustadz ya. Oh iya. Yang tadi Baik. dapat saya ambil yaitu 3 golongan. Dia golongannya 3 golongan manusia. beruntung, merugi, dikutuki Allah. dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Dimarahi taala. Allah, Mudah-mudahan kita termasuk Termasuk orang-orang yang beruntung seperti itu ya Ustadz ya. Berarti kalau misalnya orang yang menetap yang kedua ini tadi Ustadz, dia cuma sholat, dia ngaji, dia puasa, tapi itu saja, tidak ada peningkatan. Seperti itu maksudnya ya Ustadz ya. Tidak ada peningkatan datar saja. Ya. Iya. Merugi. Merugi. Tidak ada peningkatan. Jadi kita ni harus ada peningkatan hari ke hari ya. Dari hari ke hari. Ya, seperti kita berdagang. Kalau tidak ada peningkatan, itu merugi. Merugi, iya benar. Jadi sebenarnya kita di dunia ni bagaikan orang berdagang. Jadi carilah keuntungan yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat ganda keuntungan itu. Tapi tanpa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi kalau beramal itu harus ada peningkatan. Barangkali selama ini kita solat qabliyah ba'diyahnya tak sempat, sekarang disempatkan. Ya. Barangkali tahajud di malam hari mungkin tak sempat walaupun sekali 2 kali bangun di tengah malam, tapi sudah ke kamar mandi langsung ke kamar tidur lagi. Jadi barangkali dirubah akan lebih meningkat lagi. Jadi kita menasihatkan diri kita sendiri dan kita semua. Iya, baik. Kita ni tidak berapa beda gitu ya. Cuma kita saling menasihatkan. Saling mengingatkan. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Nisa ayat 100. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Kita masuk ke kesimpulan kita untuk surat An-Nisa ayat 100. Dipersilakan. Baik, kita coba ambil kesimpulan daripada ayat ini. An-Nisa ayat 100. Yang pertama, ayat ini mengingatkan kita kepada hijrah. Rasulullah SAW berhijrah. Yang kedua, untuk syiar. Ya. Yang ketiga, untuk edukasi kepada diri sendiri, kepada anak-anak dan masyarakat kita bahawa kita punya hijriah. Diawali dengan Muharram, 1 Muharram. Kemudian lagi, hijrah itu adalah berpindah dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif. Apa saja? Terutama di bidang amalia kita. Jadi oleh sebab itu mari kita motivasi diri kita agar kita selalu seperti ini sampai ke tadi mencapai orang-orang yang selalu beruntung, selalu muflihun. Ya, jauh daripada kerugian, jauh daripada laknat Allah. Jadi semoga kita selalu dapat ridha Allah, dapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut ya Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, izin boleh dicontohkan kembali pembacaan baik dan benar sebagai penutup kita pada hari ini untuk surat An-Nisa ayat 100. Dipersilakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah يجد في الأرض مراغما
يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Untuk waktunya pada hari ini, bahasan kita tentang surat An-Nisa ayat 100. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada siang hari ini. Saya Diva Jeffrey dari kru petugas. Mohon undur Anda. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.